Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya memberikan tema, siapkah Anda diberkati? Bapak Ibu mungkin akan berkata, ya tentu saja saya siap. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak siap saat mereka mengalami berkat Tuhan. Entah itu kesembuhan, entah itu kelimpahan, sehingga berkat itu menjadikan mereka sombong, egois, bahkan malah menjauh dari Tuhan. Itulah pentingnya kita mempersiapkan diri. Sebagai ayat pembuka, saya akan membacakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari Bapak Ibu kita menyadari dan kita percaya bahwa Tuhan menginginkan setiap kita hidup diberkati. Jadi bukan salah si pemberi berkat dan berkat itu sendiri jika kita menjadi pribadi yang sombong bahkan menjauh daripada Tuhan. Tetapi semuanya itu terjadi karena kurangnya persiapan yang membuat berkat itu menjadi batu sandungan. Kita akan melihat dari seorang tokoh terkenal yang bernama Daud. Daud merupakan raja yang menjadi legenda, dan Tuhan sendiri mengakui bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya. Daud berhasil menjadi seorang raja yang luar biasa sampai akhir hidupnya, dan itu semuanya adalah hasil dari yang namanya persiapan. Mari kita melihat persiapan apa yang Daud lalui. Yang pertama, Daud tidak pernah meremehkan dan melalaikan tugasnya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Sebelum diurapi menjadi raja, Daud bertugas menggembalakan kambing domba ayahnya. Bahkan setelah ia diurapi dan menjadi kesayangan Raja Saul, Daud pun tetap melakukan tugasnya menggembalakan kambing domba ayahnya. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu berapa kambing domba yang Daud gembalakan? Bukan ratusan, bukan ribuan, hanya 2-3 ekor. Jumlah yang sangat sedikit. Dan pada zaman itu, pekerjaan yang dilakukan Daud merupakan pekerjaan yang tidak berarti dan dipandang hina. Tetapi justru dalam rutinitas dan pekerjaan yang tampaknya tidak berarti inilah Tuhan melatih Daud menjadi seorang pemenang. Mari kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Yang perlu kita ketahui, Daud menjadi seorang pemberani saat ia menggembalakan kambing domba, bukan saat peperangan seperti kakak-kakaknya. Justru terbukti bahwa Daud lebih berani melawan Goliat dibandingkan dengan seluruh tentara Israel yang memiliki pengalaman perang. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin tugas atau rutinitas yang tampaknya remeh dan tidak berarti. Justru itulah yang menjadi waktu persiapan kita. Dan jika kita ingin menjadi seorang yang berhasil, maka lakukan segala hal itu dengan penuh tanggung jawab. Matius pasal yang ke-25 ayat 21, ayat yang sering kita dengar, yaitu maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Firman Tuhan menasihatkan kita untuk setia pada perkara kecil, jikalau kita mau dipercayakan hal yang lebih besar. Lalu apa gunanya persiapan ini? Bukan hanya supaya kita menjadi lebih berpengalaman, tetapi Tuhan mau mempersiapkan hati kita. Karena Tuhan tahu bahwa yang paling berbahaya bagi masa depan kita adalah persoalan hati.
Tuhan tahu jika kita menghargai hal-hal yang kecil dan remeh, kita akan mempunyai hati yang siap untuk dipercayakan hal yang besar. Karena jika hati kita tidak siap, lalu tiba-tiba kita menerima sebuah berkat yang besar, maka itu akan menjadi jerat bagi kita. Maka dari itu tidak sedikit bahwa orang yang baik kemudian berubah 180 derajat menjadi orang yang licik dan jahat saat ia mendapatkan berkat yang besar. Saya sering mengingat nasihat dari rekan-rekan saya, jika kamu mau mempunyai pasangan hidup yang baik dan setia, mulailah dahulu menjadi pribadi yang baik dan setia. Jika kamu mau menjadi pribadi yang sukses di masa depan, mulailah dahulu menjadi orang yang rajin dan tidak suka terlambat mulai hari ini. Dan ada sebuah pepatah bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Bapak Ibu percayalah bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang akan berdampak bagi masa depan. Hal yang kedua yang Daud persiapkan adalah, yaitu Daud tidak mementingkan dirinya sendiri. Saya rasa ini adalah salah satu persiapan terpenting sebelum dan saat kita mengalami berkat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, nama Daud melambung tinggi dan terkenal di seluruh Israel sejak ia menang melawan Goliat. Tetapi hal penting yang perlu kita ketahui, Daud dapat menang melawan Goliat karena Daud memikirkan betapa menyedihkannya bangsa Israel. Mereka diteror oleh bangsa Filistin, padahal bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah yang sangat sanggup untuk membela mereka. 1 Samuel 17 ayat 46, Daud berkata, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Mari kita membandingkan dengan sikap Saul. Saul menjadi raja yang ditolak oleh Tuhan karena Saul mementingkan dirinya sendiri. Saul lebih mengutamakan tahta dan reputasinya. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas." Ayat ke-12, "Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan datang menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan akan memilih seorang yang berkenan di hatinya." Jika kita melatih diri untuk tidak memusatkan perhatian untuk diri kita sendiri, namun sebaliknya, kita sibuk memusatkan perhatian untuk bagaimana kita melebarkan kerajaan Allah di bumi ini dan menjadi berkat bagi banyak orang, maka kita akan menjadi pribadi yang siap saat kita mengalami berkat Tuhan dicurahkan, seperti sikap Raja Daud, bukan seperti sikap Saul. Kesimpulan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, janji Tuhan yaitu bahwa kita memiliki masa depan yang cerah. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri kita mengalami janji Tuhan itu. Jadi mari, Bapak Ibu yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Janganlah kita meremehkan tugas ataupun pelayanan sekecil apapun, dan janganlah kita hidup berpusat kepada diri sendiri. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami mempersiapkan diri kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.